Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum isanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh jamaah sholat duhur yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, tiada henti-hentinya untuk kita senantiasa bersyukur kehadiratnya, karena Allah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada hambanya, termasuk kita semuanya. Utamanya di siang hari ini juga merupakan rahmat dan nikmat dari Allah. Kita oleh Allah diberi kemudahan dalam melaksanakan kewajiban, yaitu melaksanakan sholat duhur secara berjamaah tepat awal waktu. Perlu diketahui bahwa ada 3 amalan yang paling disukai oleh Allah. Di antaranya adalah sholat tepat waktu atau sholat awal waktu, kemudian berbakti kepada orang tua, dan jihad fi sabilillah. Inilah amalan yang sangat disukai dan dicintai oleh Allah SWT. Dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat tepat awal waktu dan bisa berjamaah. Ini kita bersyukur, karena tidak semua orang ketika mendengar adzan atau panggilan sholat berjamaah itu tidak semua datang, kecuali tempat ibadah yang memang itu pusatnya di sana, di Mekah dan di Madinah. Itu kita kalau sholat berjamaah datang setelah adzan sudah tidak dapat tempat di depan, Mbak. Sudah sulit untuk mencari tempat sholat berjamaah untuk menempati sop-sop awal. Tapi ini negara Indonesia, bukan negara Arab, ya. Bapak ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita juga wajib bersyukur. Kita sesaat lagi, tepatnya nanti malam, ya, seluruh bangsa Indonesia dari seluruh pelosok tanah air, dari Sabang sampai Merauke, itu kalau malam Agustusan yang tidak ketinggalan malam tirakatan, Pak Bambang, ya. Malam tirakatan. Jadi bangsa ini disuruh tirakat terus. Setiap malam Agustus tirakatan. Itulah memang sudah menjadi budaya bangsa kita, dan kita memang bersyukur. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, usahakan walaupun secara pribadi malam jam 2 sampai menjelang fajar itu walaupun hanya 2 rakaat kita sholat tahajud, Pak. Minta kepada Allah supaya negeri kita yang dikatakan 80 tahun merdeka itu betul-betul menjadi negara yang diinginkan, negara yang didambakan, negara yang dicita-citakan oleh semua warga itu, negara baldatun thayyibatun warabun khobur. Potongan ayat ini Bapak Ibu ada dalam surat Saba, surat 34 ayatnya 15. Jadi kaum Saba itu hidup di negeri Yaman. Di sana itu dipimpin oleh para raja-raja yang disebut dinasti. Salah satu di antara raja itu ada yang perempuan, namanya Ratu Bilqis. Ratu Bilqis, dan masuk Islam bersama Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Allah memberikan keberkahan di bumi itu. Allah memberikan 2 kebun kanan dan kiri yang melimpah ruah, Pak. Betul-betul melimpah ruah.
Kemudian Allah mengatakan, makanlah kamu rezekiku ini dan bersyukurlah kamu. Tetapi apa yang terjadi? Berpaling. Kemudian Allah datangkan banjir bandang. Yang tadinya 2 kebun itu melimpah ruah jadi kering, tumbuh tumbuhan yang tidak bisa dimakan. Tolong Pak buka surat Saba, surat 34 ayatnya 15 itu yang berbunyi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian Allah itu akan memberikan berkah kepada suatu penduduk negeri yang penduduknya itu beriman dan bertakwa. Dengan buka Quran surat 7 Pak, surat Al-A'raf ayat 96. Allah itu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti akan kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka itu penduduk negeri mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Bapak Ibu, harapan seluruh warga Indonesia merdeka 80 tahun hingga saat ini hanya satu Pak, negara yang makmur, adil, damai. Kita berdoa Pak, mudah-mudahan para penguasa saat ini tidak hanya sekedar mengejar harta, tetapi jabatan yang diemban itu sebagai amanah Pak. Kalau sudah menganggap yang dipegang saat ini sebagai amanah, insya Allah beliau akan bertindak, berlaku jujur dan adil. Ini harapan kita semua. Berdoa Bapak Ibu. Karena apa? Maaf, beberapa hari ini berita mudah-mudahan bukan hoak Bapak Ibu, bukan hoak. Kalau maaf di anggota Dewan DPR itu mungkin dengan sudah buka semua bagi-bagi uang itu semua partai dapat Pak, padahal rakyat masih sangat membutuhkan. Tapi biarlah mereka pupung ada kesempatan. Mungkin kalau kita ada kesempatan mungkin juga seperti itu. Tapi mudah-mudahan tidak. Makanya kita berdoa saja. Seluruh pemegang kekuasaan di negeri ini orang-orangnya betul-betul beriman dan bertakwa. Sesuai dengan ayat tadi, iman takwa itu bukan hanya rakyat jelata, seluruh penduduk negeri. Dari rakyat bawah sampai atas semuanya bertakwa. Allah baru akan menurunkan berkah dari langit dan bumi. Berkah dari langit apa? Hujan. Dengan hujan itu turun ke bumi. Keberkahan bumi apa? Buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, berbagai macam tumbuh-tumbuhan menghasilkan sesuatu yang dimanfaatkan oleh umat manusia. Tapi kalau penduduk negeri itu selalu ingkar mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah sudah katakan, aku siksa. Kata-kata siksa itu ya tidak harus selalu Allah mendatangkan bencana yang besar, tidak. Termasuk maaf mungkin ada aturan-aturan dan sebagainya yang menyusahkan rakyat. Ini sebenarnya bukan juga merupakan siksaan sebenarnya, tapi kita tidak merasakannya. Nah oleh karena itu monggo nanti malam setelah kita tirakatan mangan bareng, jangan kalau mau tidur dulu silakan. Tapi jam-jam sepertiga akhir malam, mari secara pribadi. Kalau jamaah susah Pak, wis do ngantuk, jak sholat tahajud angel. Tapi secara pribadi aja. Karena Allah juga berjanji, selain dalam Quran surat Al-A'raf tersebut, dalam surat 65, surat At-Tolak kan Allah juga janji, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, aku akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, aku akan memberikan jalan keluar
dari kesulitan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan dalam segala urusan. Monggo kita masing-masing habis tirakatan malam tidur usahakan bisa bangun, kalau perlu istri dibangunkan walaupun hanya sholat 2 rakaat. Kita berdoa mudah-mudahan negeri kita ini menjadi negeri yang betul-betul negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Saya pesimis Bapak Ibu, kalau nanti 2045 itu Indonesia menjadi negeri emas. Tapi kalau maaf penduduk dari bawah sampai atas mengingkari ayat 96 surat Al-A'raf, mustahil Bapak Ibu. Tapi kalau penduduknya tidak semuanya lah, mungkin hanya sebagian kecil yang bermaksiat saja lah, mungkin masih bisa. Karena apa? Kalau manusia itu berbuat maksiat, kata Allah dengan buka Quran surat Al-A'raf ayat 97, 98, 99, Allah menurunkan siksanya itu di waktu malam orang sedang tidur. Allah menurunkan siksanya di waktu pagi orang sedang bermain atau lalai. Allah menurunkan siksaan yang tak terduga-duga. Ini loh Pak. Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan sholat duhur yang kita lakukan berjamaah ini merupakan salah satu ciri ketakwaan kita kepada Allah. Monggo diistiqomahkan sholat berjamaah duhur seperti ini. Nah, jadi ini yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan negeri kita yang tercinta ini 80 tahun merdeka ini nanti betul-betul membawa kebahagiaan kita dan bagi seluruh bangsa Indonesia. Ibadah nyaman, alhamdulillah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.